apabila cinta kita kepada Allah hari ini sama dengan hari semalam, maka itu adalah kerugian bagi kita. Apabila cinta kita kepada Allah pada hari ini berkurang daripada hari semalam, maka berarti kita dilaknat, dikutuk oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Fasalbul mazid bisababi syahawati uqubatun lil umum. Fa'ammal khusus fayahjubuhum anil mazid mujarradud da'wa wal ujubu wal rukunu ila ma zahara min mabadi'il lutf wa dhalika huwal makrul khafi alladhi la yaqdiru anil ihtiraz minhu illa zawul aqdamir rasikhah. Thumma khawfu fawti ma la yudraku ba'da fawtih. Sami'a Ibrahim ibnu Adham qailan yaqul wa huwa fi siyahatihi wa kana ala jabal kullu syai'in minka maghfurun siwal i'radi anna qad wahabna laka ma fahab ma fata minna fataraba wa gushiya alayhi walam yufik yawman wa laylah wa tara'at alayhi ahwal thumma qala sami'tu nida minal jabal ya Ibrahim kun abdan fakuntu abdan wastarahtu. Summa khawfu suruwi anhu fa innal muhibba yulazimuhu syauqu wattalabul hafiz fala yakturu an talabil mazid wa la yatasalla illa bilutfin jadid. Fa in tasalla an dhalik kana dhalik sababa wuqufihi aw sababa raj'atihi wa suluwu yadkhulu bi alayhi min haythu la yash'ur kama qad yadkhulu alaihi al-hubbu min haythu la yash'ur. Fa inna hadhihi at-taqallubat laha asbabun khafiyyatun samawiyyah laysa bi quwwatil bashar al-ittila'u 'alayha. Fa idza arada Allahu al-makra bihi wastidrajahu akhfa anhu ma warada 'alayhi min as-sulu' fayaqifu ma'ar raja wa yabtulu bi husnin nazar aw bi ghalabatil ghaflah awil hawa awil nisyan. Fa kullu dhalik min junudis syaitan allati taghlibu junudal malaikah min al-ilmi wal aqli wal dzikri wal bayan ila akhir. Makna kalam Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Maka dicabut tambahan dengan sebab syahwat adalah siksaan bagi umumnya manusia. Maka dicabut tambahan dengan sebab syahwat. Tambahan maksudnya adalah tambahan mahabbah, tambahan cinta kepada Allah. Sebab seseorang semestinya setiap hari, setiap saat mestinya cintanya itu bertambah kepada Allah. Setiap saat, bahkan paling tidak setiap hari, cinta seorang hamba itu mestinya bertambah. Karena sudah dijelaskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang yang pada hari ini sama dengan hari yang semalam, maka dia adalah rugi. Orang yang hari ini lebih buruk dari hari semalam, maka itu adalah mal'un, terkutuk. Nah, jadi artinya
apabila cinta kita kepada Allah hari ini sama dengan hari semalam, maka itu adalah kerugian bagi kita. Apabila cinta kita kepada Allah pada hari ini berkurang daripada hari semalam, maka berarti kita dilaknat, dikutuk oleh Allah. Nah, itu hadis menuntut kepada kita agar setiap hari hubungan kita dengan Allah itu makin baik, hubungan kita dengan Allah makin dekat, dan cinta kita kepada Allah makin bertambah, ibadah kita tentunya makin hari makin nikmat, makin lezat. Nah, itulah yang sebenarnya. Nah, apabila di dalam perjalanan kita lebih mengutamakan syahwat daripada Allah, dalam hari-hari ini kita lebih mengutamakan keinginan nafsu daripada keinginan Allah, nah maka kita akan dicabut oleh Allah pertambahan itu, sehingga cinta kita pada hari ini kada bertambah daripada yang semalam, bahkan bisa kurang. Nah, apabila kita ada mengutamakan syahwat duniawi ketimbang Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi dicabutnya tambahan cinta itu adalah merupakan hukuman Allah kepada mereka itu umumnya manusia. Jadi ini kalau tentu orang yang ma'rifat, kalau tentu orang yang awam, pokoknya apabila kecintaan kita kepada Allah hari ini sama dengan semalam, berarti itu ada hukuman dari Allah kepada kita, ada hukuman. Umpamanya hari ini kita untuk meluluskan nafsu kita, lalu kita melanggar hukum Allah. Nah, ini dihukum oleh Allah dengan setidak-tidaknya hukuman itu adalah dicabutnya pertambahan cinta kepada Allah. Pada hari ini kita mengutamakan nafsu sehingga lalai dengan perintah Allah. Hari ini kita mengutamakan nafsu sehingga kita melanggar hukum Allah. Nah, ini ngarannya mengutamakan syahwat daripada Allah. Nah, maka dihukumlah oleh Allah dengan hukuman dicabut tambahan cinta kepada Allah tadi. Maka apabila tambahan cinta itu dicabut, otomatis yang lain-lainnya mengikuti. Bila tambahan cinta itu dicabut oleh Allah, cinta kita berarti hari ini sama seperti semalam, maka otomatis kelezatan ibadah kita hari ini sama dengan semalam. Ada mau lebih lezat. Andai kata cinta itu ditambah oleh Allah hari ini, tentu ibadah kita hari ini lebih nikmat dari semalam. Nah, itu berlaku untuk manusia umumnya. Jadi pengertian artinya mengutamakan syahwat itu adalah pelanggaran hukum Allah, termasuk mengutamakan syahwat, melalaikan perintah Allah, termasuk mengutamakan syahwat, mengutamakan nafsu. Contohnya apa yang pernah terjadi kepada Imam Junaid yang seringkali kita kisahkan. Imam Junaid pada suatu hari duduk di masjid yang namanya Masjid As-Suniziyah, duduk sambil menunggu sembahyang jenazah. Nah, tiba-tiba Junaid Baghdadi pada waktu itu melihat ada seorang hamba, seorang manusia minta-minta. Lalu dalam hati Junaid ini ada bergeritik. Nah, kritiknya apa? Uman itu minta-minta, maka orangnya masih anum, orangnya kuat, jaka becari pang baik pada minta-minta. Nah,
Itu dalam hati Imam Junaid ada begeritik macam itu. Jaka cari bahuma kan apakah baik pada minta-minta dalam hati. Nah ini bagi orang-orang seperti Junaid itu merupakan satu pelanggaran hukum Allah. Bagi orang-orang khawas itu satu pelanggaran hukum Allah. Karena itu sama dengan i'tirad Allah, sama dengan mengeritik Allah. Jakanya baca haripang itu, nah jangan minta-minta. Nah itu sama mengeritik Allah ngarannya. Bagi orang kelasnya macam Junaid Baghdadi itu suatu dosa. Kita mungkin kada sampai dosa macam itu, kan sesuai dengan makam kita, lain dengan makam Junaid al-Baghdadi. Nah suatu malam berikutnya, malam Junaid biasa malam itu beribadah dengan nikmat, dengan lezat. Kenapa pada malam itu beliau ibadah merasa hambar, ibadah merasa dingin, kada senikmat-nikmat biasanya. Nah lalu Junaid ini duduk termenung malam itu, memikirkan kenapa ibadahku malam ini kada kayak biasa. Kaguringan dalam duduknya itu, lalu bermimpi dalam guring tadi bahwa engkau pada hari ini dicabut kelezatan ibadah. Dicabut bukan dikurangi, bukan ditegah tambahan, bahkan dicabut kelezatan ibadah pada malam hari ini karena engkau ada mengeritik, ada memprotes kepada hamba Allah pada siang tadi. Nah untuk menyelesaikan itu maka datanglah engkau kepada hamba Allah itu, minta ampunlah engkau kepadanya. Nah besok hari habis sembahyang subuh, Junaid keliling mencari-cari laki-laki tadi. Akhirnya bertemu dan minta halal, minta ampun kepada laki-laki tadi. Nah setelah itu kembali manisnya ibadah beliau dapatkan. Nah itu contohnya. Nah jadi orang yang kelasnya macam Junaid Baghdadi itu cuma hatinya bergeritik itu sudah dicabut oleh Allah. Nah kalau kita orang umum mungkin kada sampai macam itu. Orang umum kalau sudah memperbuat yang haram, nah sampai berdusta, siang harinya menggibah orang, itu malamnya bukan hanya hilang lezat ibadah, bisa melandau subuhnya. Muntak orang lezatnya ala kulli hal ini melandau bangunnya. Nah itu hukuman dari Allah. Hukuman dari Allah yang kada terasa kecuali orang-orang yang punya hati yang bagus. Adapun orang-orang yang khusus macam Junaid Baghdadi tadi contohnya, maka mereka dihijab, didinding dari tambahan cinta oleh semata-mata dakwaan pengakuan. Nah, orang-orang yang sudah duduk di makam terhormat itu mereka bisa didinding oleh Allah dari tambahan cinta semata-mata karena mengaku. Kan mengaku itu bagi orang-orang ma'rifat adalah satu kejahatan. Mengaku keberadaan diri, mengaku kepintaran diri, mengaku kesalihan diri, itu bagi orang-orang ma'rifat satu kejahatan. Karena dengan mengaku itu berarti melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujub jadinya. Mengaku-ngaku itu jadi ujub. Maka bagi mereka orang-orang khusus dihijab dari tambahan cinta oleh semata-mata dakwaan pengakuan, ujub dan kecundungan. Kecundungan artinya kesenangan kepada apa yang tampak dari permulaan kelemah lembutan Allah. Orang itu beribadah kepada Allah, didapatnya manis ibadah itu, didapatnya ibadah itu nikmat. Nah ini pertanda orang ini sudah disambut oleh Allah, artinya sudah dicintai oleh Allah. Nah lalu orang seperti ini kadang-kadang diberi Allah ada bagian dari kelemah lembutan Allah. Contohnya apa? Orang ini diberikan Allah seperti bagian karamah, diberikan Allah karamat.
Misalnya doanya kabul. Nah, misalnya diberi Allah, dia bisa mengetahui apa yang ada dalam hati orang. Nah, ini merupakan permulaan dari kelemah lembutan Allah kepada orang yang sudah cinta kepada Allah. Nah, kemudian diberi Allahnya kelebihan-kelebihan tadi, lalu ini condong kepada itu. Nah, senang kepada kelebihan-kelebihan tadi. Senang dengan apa-apa yang diberikan Allah itu. Dan yang demikian itu adalah tipu daya yang tersembunyi. Ya, ini tipuan. Kalau kita sudah beribadah, sudah bagus, nah, lalu diberi Allah kita kelebihan. Misal doa kita selalu kabul umpamanya, atau ada kelebihan-kelebihan apa yang menyalahi adat umpamanya. Lalu kita senang dengan itu. Nah, kita pingkuti itu. Nah, sehingga kita akhirnya lupa kepada Allah, senang dengan karamat-karamat itu. Senang dengan kelemah lembutan Allah tadi. Akhirnya Allah terlupakan. Nah, itu merupakan tipu daya, merupakan ujian dari Allah kepada orang-orang yang mencintainya. Apakah orang ini cinta kepada Allah atau cinta kepada pemberian Allah? Dan yang demikian itu adalah tipu daya yang tersembunyi, yang tidak mampu menjaga daripadanya kecuali orang-orang yang mempunyai tapak kaki yang kuat. Kita misal mencintai seorang raja umpamanya. Kita mencintai orang raja tadi. Raja pun cinta kepada kita. Setiap hari kita komunikasi dengan raja. Setiap hari kita bertemu dengan raja. Setiap hari kita berpandiran lawan raja itu. Nah, raja ini tahu pada kita cinta lawan si raja tadi. Raja itu menguji kita. Diberi raja kita sepeda motor. Nah, sepeda motor raja kamu kuberi. Nah, kamu kuberi HP raja. Suka. Akhirnya hari-hari mengudak sepeda motor aja lagi diudaknya, HP digulingnya. Kali ingat lagi lawan yang memberi itu raja. Nah, ini ujian daripada raja, apakah cintanya itu kepada raja atau cintanya kepada pemberian raja. Nah, itulah contoh-contoh karamat-karamat orang-orang yang dikasihi Allah, orang-orang yang dipelihara oleh Allah. Mereka itu apabila berdoa lawan Tuhan, doanya kabul, bukan senang. Justru takut. Takut apa? Takut kalau ini adalah ujian dari Allah. Kadang-kadang kita berdoa kabul lalu senang. Nah, seolah-olah kita sudah sampai kepada kedudukan yang mulia. Padahal itu hanya permulaan dari kelemah lembutan Allah. Nah, itu banyak orang-orang yang tertipu, banyak orang-orang yang terhenti di situ sehingga terdinding daripada pertambahan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ahli ibadat, bahalwat, balampah, diberi Allah mustajab doa. Orang minta doakan ini kabul, doakan ini kabul, minta banyak ini kabul, minta ini kabul. Akhirnya melayani manusia aja lagi. Sibuk dengan urusan orang minta banyu, orang minta ini, kada tak urus lagi lawan Allah Ta'ala, hubungan kada tak jaga lagi, aur sibuk melayani ini. Nah, itu menyebabkan seseorang ini akhirnya kada jadi makrifat kepada Allah, tapi jadi panambaan jadinya. Jadi panambaan, jadi tabib ini jadinya. Nah, itu tipu daya Allah yang tersembunyi, yang tidak mampu menjaga daripadanya kecuali orang-orang yang mempunyai tapak kaki yang kuat. Kemudian yang lebih keras dari itu lagi, artinya lebih keras ini yang lebih ditakutkan lagi. Yang lebih ditakutkan lagi oleh orang-orang yang sudah cinta kepada Allah adalah takut luputnya sesuatu yang tidak akan diperoleh sesudah luputnya.
takut luputnya sesuatu yang tidak akan diperoleh sesudah luputnya. Kita misalnya dari subuh sampai zuhur. Nah, biasa kita waktu itu kita beribadah. Biasa waktu itu kita melaksanakan tugas-tugas keagamaan kita dengan Allah. Nah, kenapa kita pada hari itu terhalang daripada tugas-tugas keagamaan, terhalang dari wirid-wirid kita? Nah, ini berarti keluputan. Dan keluputan itu kada akan bisa didapat kembali. Nah, keluputan itu kita kada bisa mendapatkan kembali. Kayaknya dibayar, kayaknya malam, kada kawa dibayar. Malam itu ada tugas lain lagi yang mesti dikerjakan. Karena waktu itu, nangarannya waktu bila terbuang kada kembali. Waktu bila terbuang kada kembali. Lain halnya duit hilang bisa terbuli. Nah, apakah sakit bisa sembuh? Tapi kalau waktu hilang kada kawa kembali. Kada kawa kembali. Nah, kita misal antara maghrib isya, biasanya waktu beribadah maghrib isya ini waktu nyaman, berwirid sudah. Kenapa hari itu kita awal-awal mengurusin apa kada baca antara maghrib isya nih. Nah, kawala mengganti itu kada kawa diganti. Karena isuk-isuk untuk hari isuk juga. Nah, antara maghrib isya seumur hidup kada terbulik lagi. Nah, itu mereka itu sangat takut keluputan sesuatu yang tidak akan bisa didapat lagi. Misalnya sembahyang zuhur yang biasanya kita nyaman, sembahyang zuhur kita biasanya lezat, sembahyang zuhur kita biasanya nikmat. Kenapa pada hari ini sembahyang zuhur kita kacau? Sembahyang zuhur kita kada nyaman. Sembahyang zuhur kita rasa berat. Nah, ini yang ditakutkan. Kenapa? Sebab kada kau mau ulang lagi. Isuk kena juhur isuk lain lagi. Juhur bahasa pulang, juhur nang hari ini sudah hilang dengan perasaan berat, perasaan susah tadi. Nah, itu yang ditakutkan oleh orang-orang yang cinta kepada Allah tadi. Hilangnya sesuatu yang tidak akan diperoleh sesudah hilangnya itu. Apa? Kebuang-buangnya umur daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beribadah sejak anum sampai tua, sampai mati. Lawan orang yang lagi anum nakal, tuha tubat, mati, sama-sama ke surga, sama-sama surga, tapi surganya lain, surganya belain, kada sama. Jadi jangan dianggap rasa gembira. Yang penting kena aku dia tuha tubat, surga juga kena matinya, biar lagi anum dulu benaka. Timbang-timbangnya lagi tuha kena bebuntat lagi anum baik. Nah, menghitung jangan kasih itu, jangan bebuntat ke tuha. Nang dihitung itu juga orang yang mulai muda sampai mati bagus. Nah, itu dalam surga kada sama itu kedudukannya dengan orang yang lagi anumnya kada baik, sudah tuha hanya kada sama. Nah, Tuhan maha bijaksana, Tuhan maha adil, kada mau menyamakan angka itu. Orang misalnya kafir kepada Allah, begitu hendak mati bersahadat masuk Islam, mati ke surga ini. Cuma lain surganya orang yang mulai kekanakan Islam sampai mati, lain surganya kada sama, kedudukannya kada sama. Nah, jadi kemudian yang lebih keras dari itu adalah takut luputnya sesuatu yang tidak akan diperoleh sesudah luputnya. Ibrahim bin Adham mendengar seseorang bersyair, yang mana pada waktu itu Ibrahim dalam pengembaraannya dan berada di atas sebuah bukit. Orang itu bersyair, kullu syai'in minka maghfurun siwal i'radi anna qad wahabna laka ma fata fahab lana ma fata minna. Artinya, setiap sesuatu itu diampuni daripadamu
kecuali apabila kamu berpaling daripada kami. Telah kami berikan kepadamu apa yang telah luput, maka berikanlah kepada kami apa yang telah hilang dari kami. Nah, itu syair. Kemudian Ibrahim bin Adham mendengar syair tadi gemetar dan pingsan, dan ia tidak sembuh dari pingsan sampai 1 hari 1 malam. Dan datang kepadanya tiba-tiba ahwal. Kemudian ia berkata, saya mendengar panggilan dari atas bukit, wahai Ibrahim, jadilah kamu itu hamba. Maka jadilah aku hamba dan aku berlapang diri. Nah, Ibrahim bin Adham, beliau ini manusia yang dikenal sebagai aulia Allah. Tetapi beliau ini mempunyai masa muda yang tidak baik. Nah, karena beliau ini anak raja, pada waktu masa mudanya banyak menghabiskan waktu kepada hal-hal yang kada bermanfaat, berburu gawiannya, bersenang-senang, anak raja semuaan ada. Nah, pada waktu pertengahan hidup beliau diberi hidayah oleh Allah, kalau tobat kembali ke jalan Allah, berguru, mengaji, akhirnya jadi wali. Nah, mendengar syair ini mengisahkan yang artinya tentang orang-orang yang dulunya itu berpaling dari Allah, kemudian kembali kepada Allah. Nah, tentu syair ini sangat menggugah hati beliau. Di antara aulia-aulia Allah itu ada yang mulai kekanakan sampai meninggal dunia kada pernah menyimpang dari Allah, macam kayak Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, macam kayak Al-Imam Faqih Muqaddam, mulai kekanakan sampai wafat kada ada cacat dalam sejarah hidupnya. Nah, itu beda kedudukan dengan wali-waliullah nang pada mulai anumnya banyak waktu terbuang, tapi sudah tuhannya kembali kepada Allah. Macam Fudail bin Iyad, itu orang yang pada waktu mudanya jadi perampok. Nah, lain dengan Faqih Muqaddam, dengan Abdul Qadir Al-Jilani. Itu orang mulai kekanakan sampai meninggal, hubungannya terjaga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Utbatul Ghulam, nang masa mudanya bermabuk-mabukan, masa mudanya banyak menghabiskan berbuat kerusakan, tapi akhirnya tobat jadi waliullah. Nah, itu hebat, tapi kada sehebat orang-orang yang mulai awal sampai akhir hubungannya baik dengan Allah. Kemudian yang lebih berat dari itu lagi yang ditakutkan oleh orang-orang yang cinta kepada Allah adalah takut terhibur, takut senang daripadanya. Sesungguhnya orang yang bercinta itu selalu diliputi oleh kerinduan dan sering selalu mencari. Maka ia tidak lemah dari mencari tambahan, dan ia tidak terhibur, tidak senang dengan apa yang telah didapat maksudnya. Selain dengan kelemah lembutan yang baru, jikalau ia terhibur dari yang demikian, niscaya yang demikian itu menjadi sebab terhentinya atau sebab kembalinya. Nah, yang ditakutkan lagi oleh orang-orang yang cinta kepada Allah itu adalah merasa senang, merasa puas dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Karena perasaan puas, perasaan senang kepada apa yang diberikan Allah itu menjadi sebab untuk berhenti mencari. Kita sudah puas, senang dengan apa yang ada. Nah, kalau demikian halnya maulah kita ini jadi diam, jadi berhenti kadang mencari tambahan-tambahan lagi. Nah, padahal orang yang cinta itu mestinya setiap hari selalu mencari pertambahan-pertambahan cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ditakutkan itu adalah berhenti mencari pertambahan, karena sudah merasa senang dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Nah, itu ditakutkan juga oleh mereka. Dan rasa terhibur senang itu masuk padanya seseorang hamba dari arah yang tidak dirasakan, sebagaimana terkadang masuk kepadanya cinta dari arah yang tidak dirasakannya. Sesungguhnya perubahan-perubahan ini mempunyai sebab-sebab yang samar, yang samawi, yang datang dari atas, yang tidak dapat dijangkau oleh kekuatan manusia mengetahuinya.
Apabila Allah Ta'ala menghendaki memperdaya dan istidrajnya, niscaya disamarkan daripadanya apa yang datang atasnya dari rasa terhibur, maka ia berhenti beribadah dengan adanya harapan, dan ia tertipu dengan baik pandangan atau dengan menangnya lupa atau hawa nafsu atau lalai. Maka yang demikian itu semua adalah tentara syaitan yang mengalahkan tentara malaikat, yaitu dari ilmu akal, zikir, dan penjelasan. Kita ambil contoh umpamanya, Allah itu punya nama Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nah, itu artinya adalah Allah Ta'ala punya kasih sayang. Nah, kayak apa kasih sayang Tuhan itu? Kadang-kadang dijabarkan daripada saking luasnya kasih sayang Tuhan. Nah, si hamba yang beribadah dengan cinta kepada Allah tadi, dengan lezat ibadahnya itu, diberikan Tuhan sedikit tentang kasih sayang Allah. Lalu dia sudah merasa senang dengan itu. Kadang mencari lagi tambahan kasih sayang Allah yang sangat luas. Nah, itu yang ditakutkan. Rasa puas dari sayangi Tuhan yang macam ini. Padahal sayang Tuhan itu masih banyak lagi yang belum diberikan kepada kita. Dan sebagaimana dari sifat-sifat Allah itu sesuatu yang tampak, maka menuntut gejolaknya cinta, yaitu sifat-sifat yang lemah lembut, kasih sayang, dan bijaksana. Sifat-sifat yang lembut, kasih sayang, bijaksana itu saling banyakan. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Ra'ub, Al-Wadud, Al-Afu, Al-Ghafur, Al-Ghaffar. Itu contoh sifat-sifat Tuhan yang kelembutan. Nah, sebuting sifat itu saja kalau kita habis umur kada cukup mendalaminya. Nah, diberi Allah kita sedikit, kalau kita terhibur senang dengan itu, kada mencari tambahan lagi, berarti kita kerugian. Nah, itu yang ditakutkan oleh orang-orang yang cinta, bahwa hatinya sudah merasa puas dengan apa yang dinampakkan Allah dari sifat-sifatnya itu, lalu menjadikan terhibur seperti sifat-sifat jabariyah, keperkasaan, izzah, kemuliaan, dan istighna, tidak berhajat kepada sesuatu. Allah punya sifat keperkasaan, kemuliaan, kada berhajat kepada sesuatu. Dan yang demikian itu termasuk dari pendahuluan tipu daya, kecelakaan, dan tertegah. Bila seseorang sudah senang diberikan Allah yang sedikit daripada kasih sayangnya, sedikit diberikan, sudah senang, sudah puas, nah tertegah daripada kelanjutannya. Kemudian yang lebih berat lagi adalah takut terganti. Takut terganti. Sekarang ini cinta kepada Allah, cinta lawan Tuhan. Kenapa hati terganti cinta kepada yang lain? Nah, ini paling ditakutkan lagi oleh orang-orang yang cinta kepada Allah. Dengan berpindahnya hati yang cinta kepadanya Allah kepada cinta yang lainnya. Karena Allah itu satu umat saja membolak-balikkan hati manusia. Hari ini cinta lawan Tuhan, esok bisa lupa. Nah, paling takut orang-orang yang muhibbin, cinta kepada Allah itu adalah tergantinya cinta. Maka yang demikian itu adalah suatu kemurkaan, dan menyimpang daripadanya itu adalah pendahuluan makam ini, dan berpaling dan terdinding adalah pendahuluan menyimpang. Jadi sebelum berpaling kepada Allah, dulunya cinta kepada Allah, sekarang berpaling cinta kepada yang lain. Nah, cinta kepada yang lain ini adalah merupakan permulaan daripada penyimpangan, pembangkangan kepada Allah. Sebab kalau orang sudah hatinya hilang cinta kepada Allah, berganti cinta kepada yang lain, timbul macam-macam pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sempitnya dada dengan kebaikan. Dulu katuju berbuat kebaikan, sekarang susah. Hilangnya semangat dari terus menerusnya zikir,
dan malasnya untuk tugas-tugas wirid ibadah, itu adalah sebab-sebab makna ini dan pendahuluan-pendahuluannya. Orang tuh cinta kepada Allah, kada mau pang langsung berpindah ampih cinta lawan Tuhan, kada mau, ada pendahuluannya. Pendahuluannya apa? Kada bisa semangat lagi beribadah. Nah, membaca wirid-wirid itu asa kulir wah ini. Itu tanda-tanda permulaan akan berbaliknya hati daripada cinta kepada Allah kepada cinta yang lain. Itu permulaannya. Jadi gejala-gejalanya itu. Gejala hati kita ini apakah terus mencintai Allah atau apa jangan berpaling lawan Tuhan. Gejalanya beribadah dulunya bersemangat, kenapa wah ini pindah bermalas. Dulunya rajin untuk ilmu, kenapa wah ini pindah berkurang rajinnya. Ini gejala akan berpindah hati dari Allah kepada yang lain. Nah, itu menghadapi kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Zahirnya sebab-sebab ini adalah dalil pada perpindahan dari makam cinta kepada makam murka. Maka kita berlindung dengan Allah daripadanya. Paling khawatir itu. Dulunya bagus hubungan lawan Tuhan, sekarang renggang, berpaling. Itu paling bahaya, paling celaka. Dan terus-menerus takut bagi perkara-perkara ini dan bersangatan waspada daripadanya dengan bersihnya muraqabah. Selalu muraqabah, hati kita selalu kita intai, hati kita jangan lepas. Hati kita hari ini kayak apa lawan Tuhan, diri kita hari ini kayak apa lawan Tuhan, mana lawan semalam baiknya, mana lawan semalam baiknya. Nah, selalu muraqabah. Itu adalah dalil benarnya cinta. Karena sesungguhnya orang yang mencintai sesuatu, niscaya secara pasti ia takut akan kehilangan sesuatu itu. Maka tidak lepas orang yang cinta itu dari ketakutan. Kada mau lepas. Orang cinta pasti ada takutnya. Apabila adalah yang dicintai itu termasuk dari yang mungkin hilangnya. Nah, kayak Allah itu mungkin hilang dari hati kita kada ada lagi. Karena itu orang-orang yang cinta Allah sangat takut kalau hati mereka sudah tidak ada lagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagian orang arifin berkata, dalam zikri fa'alam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu Allah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim
فيا أيها الرجل من شبابا صلوا عليه سلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه